Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, ya Tuhan. Pembacaan dari kitab Ester. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Iter berlindung pada Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan, Allah Israel. Katanya, Tuhanku, Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku, bahwa Engkau ya Tuhan, telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu. Dan telah kulaksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah, ya Tuhan, dan sudilah menampakkan diri-Mu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian ya Raja para Allah, dan pengiasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahkanlah hatinya, sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. Tetapi, selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain dari Engkau, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia
dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau memperhatikan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelesaikan segalanya bagiku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam hal berdoa, Yesus mengungkapkan kemurahan hati Allah Bapa kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dan meminta kepadanya. Allah pasti menjawab dengan memberi yang baik. Keseluruhan isi hukum Taurat dan kitab para nabi adalah perintah supaya kita melakukan hal yang baik kepada orang lain.
jika kita ingin menerima perlakuan yang baik juga. Dengan demikian, kita perlu lebih bijaksana dalam menjalin relasi dengan Tuhan dan sesama. Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita tidak boleh menghakimi orang lain secara tidak adil. Kita tidak boleh bermaksud jahat kepada orang lain. Kita juga tidak boleh berbuat semena-mena terhadap orang lain. Intinya, kita dilarang berbuat jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita perlakukan firman Tuhan atau berita Injil serta kebenarannya dengan penuh hormat. Kita tunjukkan keseriusan dalam menghayati firman Tuhan. Kita terus berharap kepada Allah untuk segala sesuatu. Percayalah bahwa semua yang Tuhan nyatakan itu baik bagi kita. Dan hiduplah bijaksana sebagai seorang Katolik. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.